Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa Hanif. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tugas yang saya buat ini di matkul pemrograman berbasis website ya dengan menggunakan Vue.js. Jadi di sini kita diminta untuk membuat sebuah halaman ya dengan menggunakan Vue.js itu sendiri ya. Dan di sini ada keterangannya, buatlah dua halaman website yang perlu dikembangkan. Yang pertama, kita harus menampilkan stok bahan ajarnya ya. Itu datanya juga sudah dibuatkan juga di sini ya. Di sini sudah maksudnya sudah saya ambil juga yang dari tutornya Share, yaitu dari stoknya, dari paketnya dan lain-lainnya. Nanti kita bisa olah dan nanti saya jelaskan. Dan di sini teman-teman bisa menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom field sebagai berikut. Oke, mungkin saya tampilkan dulu saja ya untuk apa namanya aplikasi yang saya buat ini. Sebenarnya sederhana aja ya untuk aplikasi ini. Yang penting dari logik-logik yang sesuai diperintahkan sini, ya di sini berjalan dengan baik gitu. Nah, di sini yang pertama itu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom ini. Yang pertama ini kode mata kuliah ya. Di sini udah ada kode mata kuliahnya, terus judulnya, kategorinya, UPBJJ-nya. UPBJJ itu UT daerah ya. Terus lokasi raknya, sampai juga catatannya ya di sini. Sudah saya tampilkan semua. Nah, untuk selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Oke, di sini sudah saya tambahin satu kolom yang bernama aksi atau action, yang dimana hanya menyediakan button edit saja ya. Jadi misalnya saya ingin mengedit dengan kode mata kuliah ECMA 4116 ini dengan saya memindahkan harganya menjadi 70.000 misalnya. Lalu simpan, maka otomatis terubah otomatis ya untuk harganya ini. Begitupun dengan data-data lainnya seperti itu juga ya. Nah, terus untuk selanjutnya, yaitu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok ya, bebas menggunakan select radio atau checkbox. Hmm. Dan juga ada filter stok berdasarkan UT daerah juga ya, dan kategorinya, filter stok harga, filter terapkan, oke. Nah, di sini sudah saya, apa namanya, buatkan untuk filter dan sortnya ya. Yang pertama di sini pilih saja dulu untuk UPPJJ-nya. Ya, saya buatkan drop down seperti ini. Saya ambil datanya itu dari UPBJJ list ya. Dan di sini sudah saya buatkan halaman-halamannya. Dan di sini saya panggilkan dari data UPBJJ list ini. Nah, di sini akan muncul semua data UPBJJ ini dari Jakarta hingga Denpasar. Nah, ini contohnya misalnya saya klik ke Jakarta, maka di sini akan muncul daftar stok UPBJJ Jakarta di sini. Nah, untuk yang selanjutnya, kalau misalnya kita ingin memilih kategori mata kuliah, maka bisa juga ya. Contohnya kan ini wajib semua ya. Jadi otomatis kalau misalnya kita pilih MK pilihan ya pasti kosong gitu. Kalau misalnya MK wajib pasti akan muncul dua-duanya. Terus juga untuk berdasarkan mau berdasarkan apa juga bisa ya. Mau dari harganya dulu yang eh, paling murah ke besar ataupun paling stok paling kecil dulu bisa juga. Jadi misalnya saya ingin filter dengan harga yang paling murah dulu, ya udah pilih yang paling murah dulu, ataupun diurutkan sesuai alfabet juga bisa gitu. Nah, bagaimana logiknya untuk yang filter sort ini? Nah, di sini adalah eh, metode-metode yang saya buatkan sebelumnya untuk halaman stock.html ini. Jadi kalau misalnya metode-metode untuk yang tracking .html ini itu ada di file tracking strip app.js ini. Nah, di sini kita lihat dulu ya untuk yang stock HTML ini di bawah. Nah, di sini kan saya manggil computer property ya. Kita copy dulu. Nah, di sini adalah komputer properti yang untuk menampilkan dari data-data yang ada di daftar stok ini gitu. Nah, di daftar stok ini akan berpengaruh dengan filter yang kita buatkan ini, yang saya buatkan ini. Nah, untuk kita lihat ya di dalam metode data stok vital ini, dia akan memanggil metode yang namanya stock by reorder. Nah, nantinya stock by reorder ini akan memanggil
metode di atasnya itu stock by kategori, dan stock by kategori ini akan memanggil stock by UPBJJ ini. Jadi langkah yang pertama adalah filternya dari atas dulu, baru ke bawah ini saya buatkan seperti ini. Nah, jadi di dalam logic yang pertama ini, stok by UPBJJ ini akan berisikan semisalnya kalau misalnya filter UPBJJ-nya ini adalah pilihan ini, jika saya memilih eh, apa namanya filter ini, maka tampilkan stok sesuai dengan nama UPBJJ-nya. Nah, ini kan di stok ini maksudnya dia tuh yang berisikan data-data stoknya, yaitu yang ada di halaman file data bahan ajar ini. Jadi kan di sini sudah ada data UPBJJ-nya setiap objek datanya ya. Jadi di sini tinggal saya kasih logic aja kalau misalnya filter yang saya pilih sama dengan UPBJJ-nya, maka tampilkan daftar stok yang seperti itu juga gitu. Begitupun dengan stok by kategori gitu. Kalau misalnya kategorinya sama dengan apa yang saya cari gitu, ya udah tampilkan gitu di dalam table tersebut gitu. Begitupun dengan stok by reorder juga. Maka dari itu ini kita taruh di computed property karena memang karena dependensinya atau datanya sering berubah-ubah gitu. Apalagi ini datanya menyangkut dengan filter yang di atasnya ini gitu. Makanya kita tampilkannya di reactive options computed gitu. Nah, itu yang tadi fitur filter dan sort ya untuk data stoknya. Terus juga di sini ada instruksi untuk menampilkan status dari stok bahan ajar. Nah, stok bahan ajar tuh ada di sini ya. Ini ada statusnya aman dan juga menipis gitu. Kita reload dulu. Nah, ini kan tampil semua ya. Jadi di sini saya kasih filter. Kalau misalnya ada barang yang status stoknya itu menipis, kalau kita ingin lihat data tersebut, maka kita tinggal klik aja checkbox ini, maka di sini akan menampilkan data-data yang memang statusnya menipis ataupun kosong gitu. Maka dari itu, nanti si adminnya bisa koordinasi lagi untuk menambah stoknya ataupun koordinasi lagi dengan yang lain gitu. Nah, di sini udah ya kita untuk memberikan status aman ya sudah ada juga. Walaupun statusnya menipis ya 15. Kalau misalnya kosong apabila stoknya nol kosong ya kuantitinya. Kita lihat dari kuantitinya. Oke, dan juga terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil ya. Jadi di sini saya buatkan ya menu untuk menambahkan bahan ajar baru. Dan di sini sudah saya kasih validasinya juga ataupun restriksi dari apa yang saya inputkan ini. Seperti misalnya untuk kode ini kan wajib diisi. Kalau misalnya nggak diisi nggak bakal bisa disubmit ataupun nggak bakal bisa dikirimkan gitu. Nah, misalnya di sini saya contohkan saya ngisi ngasal, maka di sini akan terkena validasi format kode tidak valid. Ya, di sini. Nah, nah di sini adalah filter simpan stok yang dimana di sini filter ini atau metode ini berguna untuk menyimpan stok yang baru. Nah, sebelum menyimpan gitu, maka akan terkena validasi terlebih dahulu di form valid ini. Nah, di form valid ini kita taruh di computed karena memang ini data reaktif yang dependensinya sering berubah. Terus juga di dalam metode form valid ini akan memanggil metode yang namanya errors. Nah, filter errors, maksudnya metode errors ini berisikan validasi validasi yang harus dilakukan sama user ketika menginput dari data baru ini. Jadi semisalnya jika kode ini tidak diisi, ya di sini ada validasinya, maka tampilkan filter ataupun notes kode wajib diisi. Karena memang di sini sudah diisi, maka di sini dilewatkan. Nah, kalaupun nanti pas sudah diisi, formatnya itu nggak valid, nah maka tampilkan format ini. Karena memang formatnya itu hanya seperti ini, ECMA A41141 ataupun yang lain gitu. Jadi ada 4 kata di awal, ada 4 angka di akhir gitu. Jadi misalnya saya buatkan IKMA 2331 gitu, 32 gitu. Nah, maka dari itu ini sudah apa namanya? Sudah tidak terkena validasinya lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita memakai kode yang sudah pernah dipakai,
maka di sini akan terkena validasi lagi nih. Dan di sini akan ada notes-nya kalau memang kode itu sudah terpakai. Nah, kalau judul ini minimal 3 karakter ya. Saya coba dulu. ECMA gitu ya. Di sini wajib diisi, misalnya F1 gitu. Harganya 10.000, misalnya jumlahnya 2, 2, tes, tes. Dan setelah memang nggak ada validasi yang terkena lagi ya, di salah satu input, maka bisa diklik simpan bahan ajar. Nah, artinya di sini sudah terisi ya. Di sini tadi yang saya isikan yaitu IKMA, judulnya EKMA, terus juga kategorinya MK wajib, Jakarta, harganya 10.000 dan notes-nya itu testing ya. Nah, ini berarti kita sudah berhasil membuat halaman stok bahan ajar ini. Maka dari itu saya ingin lanjut ke soal nomor 2 yaitu membuat tracking delivery order. Nah, halaman ini juga berfungsi untuk menampilkan status pengiriman DO bahan ajar ya. Terus juga seperti tugas praktik yang pertama kemarin. Terus juga yang kedua di sini ada instruksi terdapat fitur menambahkan input delivery. Oke. Di sini ada fiturnya ya. Di sebelah di navbar ini di sebelah paling kanan itu ada button tracking DO, klik aja. Terus juga di sini sesuai instruksi ada nomor DO ya. Fitur menambahkan input untuk nomor DO-nya, NIM-nya, nama, ekspedisi, ya ekspedisi dipilih berdasarkan OPBJJ list. Oke, kita ambil dari OPBJJ list, terus juga paket dasar total harganya. Oke, di sini sudah saya tampilkan dan juga sudah saya buatkan validasi dan juga retrisinya. Jadi misalnya saya eh, buatkan NIM-nya ya sebenarnya asal seperti ini. Misalnya namanya Mustafa ya. Terus juga pilih ekspedisi, misalnya 1 hari atau 2 hari gitu, paketnya yang mana. Nah, ini sudah otomatis ya detailnya. Nah, sama seperti filter tadi gitu. Jadi, memang di dalam validasi paket bahan aja ini akan terdapat filter yang namanya ataupun nah ini dia yang terdapat filter ini ya, form paket. Nah, ini dia form paket. Jadi, kalau misalnya paket itu terpilih, maka tolong carikan kodenya yang sama sehingga di dalam paket ini kan ada harganya ya. Kalau misalnya paket ini harganya 120.000, paket UT002 140.000. Nah, jadi di setiap perpindahan filter ini dia akan terdeteksi gitu untuk mencari filter paket berdasarkan kode ini gitu, ya kan? Maka dari itu kenapa that's why ini bisa berubah secara otomatis. Itu kira-kira. Nah, selanjutnya di sini ada tanggal kirim ini hari ini ya, tanggal 16, terus juga otomatis ini harganya mengikuti dari harga paket ini 140.000. Ya udah, artinya tinggal tambahkan DO. Nah, di sini akan muncul langsung ya daftar delivery ordernya sesuai yang tadi saya inputkan, yaitu dari NIM-nya, dari ekspedisinya, terus jenis paketnya, dan juga jenis totalnya secara otomatis dari pilihan paket bahan ajar ini gitu. Terus untuk itu berarti saya sudah berhasil menyelesaikan tugas praktik kedua ini karena untuk struktur proyeknya itu saya buatkan sama ya. Ya pertama di sini ada CSS-nya, saya menggunakan CSS ya untuk memperbagus tampilannya ya. Nah ini CSS ringan opsional, saya tambahkan saja. Terus juga untuk indeks HTML stock tracking saya pisahkan juga ya di sininya, terus juga tracking, terus di dalam folder JS juga filenya saya pisahkan lagi gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang memang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.